Baik, perkenalkan nama saya Gregorius Petra Tanjung Neronggoro. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah energi baru dan terbarukan. Yang kali ini saya mengambil topik mengenai penyimpanan energi di Cina. Jadi saya akan menyampaikan beberapa perkembangan dan teknologi terbaru tentang penyimpanan energi di Cina. Di Cina sendiri terdapat baterai yang skalanya sudah sangat besar atau skala grid. Dan di sini nama project dari baterai tersebut adalah Jiawa fase 1. Jadi ini baru fase 1 dari pengembangan baterai skala grid. Dan ini dipasang itu di Gosong County di Shannon City, Tibet. Jadi ini di tengah-tengah gurun seperti itu ya. Dan saat ini memang baterai skala grid tersebut telah dikoneksikan ke grid. Jadi baterai ini itu digabungkan dengan PLTS yang dipasang di sana. Jadi ada 250 megawatt PLTS dan dari situ dipasang 50 megawatt 200 megawatt hour electrochemical BESS atau Battery Energy Storage System. Jadi dari sini terlihat bahwa kapasitas totalnya itu 200 megawatt hour, tapi dia punya charging discharging rate itu sebesar 1/4 C ya. Artinya dia bisa di charging atau discharging 50 megawatt per jam, dan nantinya dia akan habis atau bisa terisi penuh dalam waktu 4 jam. Dan memang baterai skala grid ini didesain untuk menyimpan energi matahari dari PLTS tadi saat siang dan melepas 200 hingga 200 megawatt hour selama 4 jam maksimal ya, ini lepas 200 megawatt hour selama 4 jam saat malam. Jadi saat malam itu ya berarti setiap jamnya 50 megawatt. Dan dari desain itu tujuan dari baterai skala grid ini tentu saja untuk menambah keandalan sistem dan menyeimbangkan kebutuhan daya selama periode beban puncak, yaitu saat malam tadi. Dan diproyeksikan dalam 1 tahun BESS ini dapat menghasilkan 370 gigawatt hour listrik ya, dan mengurangi emisi karbon dioksida itu sekitar 305.600 ton per tahun. Lalu Cina juga punya penyimpanan pump hydro storage di sini sangat besar. Lokasinya di Yifengning di provinsi Hebei dan sudah beroperasi penuh secara total di akhir tahun 2024 atau awal Januari 2025 ya, dan dikelola oleh State Grid Corporation of China. Dan di sini investasinya sangat besar ya, sekitar 2,6 miliar US dollar, dan memakan waktu konstruksi itu 11 tahun, lebih dari 11 tahun karena dikerjakan sejak bulan Mei atau Juni 2013. Dan awalnya dirancang memang untuk mendukung kebutuhan energi pada Olimpiade musim dingin di Beijing tahun 2022, tapi sekarang digunakan lebih dari itu. Dan pump hydro storage ini terdiri dari 12 unit turbin pompa reversible dengan kapasitas masing-masing 300 MW. Jadi totalnya ini 3,6 gigawatt. Jadi kapasitas total dari pompanya itu 3,6 gigawatt. Dan pompa itu termasuk 2 unit variable speed, sehingga nanti bisa menyesuaikan beban. Lalu ketika pompa itu dioperasikan selama 10,8 jam ya, estimasi operasi pompa
itu bisa menyimpan hingga 40 gigawatt hour energi. Jadi energi yang dapat disimpan maksimal di pump hydro storage itu sebesar 40 gigawatt hour. Dengan total tadi kapasitas turbinnya itu pompa turbinnya itu sekitar 3,6 gigawatt ya tadi. Tapi penyimpanannya itu hingga 40 gigawatt hour. Lalu tujuannya itu memang untuk menyeimbangkan beban yang intermittent dari angin dan surya itu ada di wilayah Zhangjiakou itu 10 gigawatt. Sehingga menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi dalam jaringan. Dan pump hydro storage ini dia terhubung ke jaringan 500 kV. Langsung ke jaringan ekstra tinggi 500 kV. Dan saat ini memang kapasitasnya itu yang telah beroperasi sekitar 40,56 gigawatt untuk pump hydro storage-nya, untuk penyimpanan dayanya. Dan saat ini sedang ditambah konstruksi sehingga nanti diharapkan bisa menjadi 53,48 gigawatt. Dan target nasional dari Cina sendiri sebenarnya tahun 2027 sangat besar ya, sekitar 80 gigawatt untuk penyimpanan pump hydro storage ini. Lalu Cina juga punya superconducting storage, tapi masih dalam pilot projects. Dan dari yang saya tahu ini ada dua, yaitu di Mongolia Dalam dan di Hebei. Kalau di Mongolia Dalam dia 10,5 kV tegangannya dengan kapasitas itu 1 megajoule atau kalau dihitung dalam listrik yaitu setengah MVA. Dan tujuannya adalah untuk menstabilkan fluktuasi daya pada ladang angin dan terintegrasi ke jaringan 10 kV. Lalu kalau yang di Hebei ini level tegangannya 35 kV dan digunakan untuk meningkatkan kualitas daya dan mengurangi adanya voltage shock, penurunan tegangan tiba-tiba pada sektor industri teknologi tinggi. Jadi ada dua tujuan yang berbeda. Kalau di Mongolia Dalam itu untuk mengatasi fluktuasi daya dari energi intermittent yaitu energi angin. Lalu untuk yang di Hebei ini untuk menjaga kualitas daya dan menurunkan voltage shock karena adanya industri teknologi tinggi. Jadi ada dua tujuan yang berbeda. Lalu untuk risetnya saat ini mereka masih fokus untuk mengembangkan high temperature superconductor. Dan kemarin ada rekor yaitu mereka mencapai magnet superkonduktor yang stabil di sebesar 35,1 Tesla. Lalu dengan adanya high temperature superkonduktor itu respon dari storage-nya itu dapat dikurang dari 100 milidetik. Sangat ideal untuk integrasi pembangkit intermittent yang daya outputnya itu fluktuatif. Dan berbeda dari penyimpanan lain seperti pump hydro storage tadi yang digunakan atau ditujukan untuk penyimpanan yang durasinya lama. Kalau superconducting storage ini dia lebih ditujukan untuk penyimpanan yang singkat. Jadi untuk stabilisasi grid, misalkan ada fluktuasi beban yang tiba-tiba, atau untuk integrasi EBT karena bisa menghaluskan aliran daya dari ladang angin atau PLTS dan bisa meningkatkan kualitas daya dari teknologi-teknologi industri yang rawan terhadap tadi voltage shock atau
power quality, dan sebagainya. Jadi demikian sekilas tentang bagaimana perkembangan penyimpanan energi di Cina. Dari paparan tadi kita ada 3 hal ya. Jadi ada baterai yang sangat besar, terus pumped hydro storage juga yang sangat besar, dan juga ada superconducting storage ya. Jadi beberapa digunakan untuk mengatasi atau power smoothing dari pembangkit energi yang intermittent. Lalu beberapa itu digunakan untuk menambah kualitas daya di suatu daerah ya, sehingga bisa digunakan untuk jaringan-jaringan yang memang membutuhkan kualitas daya yang tinggi seperti industri teknologi tinggi tadi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.